teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Eca. Teman-teman, kali ini aku mau bikin tips and trick teman-teman yang suka pakai hijab Paris supaya nggak kayak gini nih kerudungnya. Oke, teman-teman, langsung aja kita ke tips and tricknya ya. Nah, sebelum kita mulai nih, teman-teman, siapa sih teman-teman yang suka banget sama kerudung Paris meskipun udah ada voa, udah ada crinkle, udah ada apa lagi tuh? Macem-macem deh ya, pokoknya bahan-bahan hijab sekarang. Tapi teman-teman balik lagi ke Paris. Tapi kekurangannya adalah Paris tuh gampang banget letoy dan meleot. Gimana nih tips and triknya? Langsung kita mulai aja ya. Oke teman-teman, untuk tips yang pertama, teman-teman biasanya kan suka nyetrika kerudung nih. Nah, setrikanya itu jangan dilipat segitiga dulu baru teman-teman setrika, karena itu tuh bikin si ujungnya ini tuh tajam, runcing gitu. Dan dia tuh malah jadi nggak akan bisa tegak, tapi malah kayak meletoy, meleot gitu ke bawah. Jadi cara setrikanya yang betul, teman-teman jembrengin aja si kerudungnya jadi segi 4 gitu, langsung teman-teman setrika aja di bagian tengahnya tanpa harus dilipat dulu gitu. Jadi contoh nih ya, ini misalkan jembreng nih segi 4. Nah, teman-teman setrika di bagian sininya nih gitu. Jadi di sebelah sini, terus teman-teman setrika, gosok, baru teman-teman lipat segitiga gini gitu. Jangan di segitiga baru di setrika ujungnya. Tips yang kedua, jadi ini aku udah copot kerudungnya ya. Nah, si kerudungnya itu dilipat, kita ambil ujung sama ujung ya. Nih, ini udah beginiin, ini bener-bener kerudung Paris ya guys. Tuh, jadi ini si ujungnya tuh harus lurus guys, tapi nggak boleh gini ya, nanti suka balapan gitu, jadi nggak rapi. Nah, kita ke belakangin aja sedikit, ke bawahin. Nah, segini, tapi ini si titik ininya sama titik ininya harus sejajar gitu. Terus kita bentuk segitiga. Nah, udah kebentuk segitiga. Dan ini FYI, kerudung aku ini belum disetrika. Kita lihat ya, bisa tegak atau enggak. Oke, ini udah, langsung kita pakai. Sebenarnya yang enak itu kalau kerudung Paris itu nggak pakai ciput, cuman karena ini aku buat video, jadi aku pakai ciput. Nih ya, kayak gini. Tuh, lihat guys, rapi ya. Dan ini aku nggak disetrika, bener-bener nggak disetrika, baru ngambil dari jemuran. Tuh, ini aku supaya nggak balapan sama ciputnya, jadi ciputnya aku belakangin. Tuh, sampai belakang banget, sampai jenong banget ya jidatnya. Aku belakangin dulu, sep gitu. Nah, ininya kita samain tegak, tegak lagi panjangnya. Ya, udah sama. Tuh, lihat ya. Tuh guys, lihat deh, langsung tegak tanpa pakai kertas dan tanpa pakai ciput pad, langsung tegak sempurna. Tuh, ini aku pentol. Langsung rapi banget nggak sih? Lihat tuh. Oke, langsung kita bentuk aja ya si kerudungnya. Udah deh, selesai. Tuh, ini pasti masih ada yang melewat karena kan kalau Paris itu bahannya tuh benar-benar jatuh banget. Jadi tinggal kita rapihin sedikit aja dan dia udah tegak. Ke belakangnya dikit. Dan ini bukan Paris premium ya guys, ini benar-benar Paris yang 15 ribuan aja, yang ada di pasar-pasar, yang ada di Mamang gitu ya. Tuh, langsung tegak sempurna, rapih banget. Dan ini nggak disetrika, tapi kalau misalnya kalian setrika ini bakal lebih awet, bakal lebih rapih lagi sih. Tuh. Oke, tips yang ketiga, kenapa juga bisa ngebentuk seperti ini? Karena aku pakai cepolannya yang enak gitu, yang nyaman tuh kayak gini cepolannya. Soalnya kalau misalnya kita pakai cepolan yang nyaman, ini tuh akan stay dengan baik gitu. Kalau misalkan kita cepolannya melorot-melorot, si kerudungnya juga kan pasti akan ikutan ke belakang gitu, atau nggak ke samping gitu. Jadi bener-bener harus cepolnya tuh dengan baik. Nah, cara cepol yang benar nanti teman-teman bisa ditonton di video aku yang lain. Setelah itu
Tadi kan aku bilang sebenarnya kalau pakai kerudung paris itu enak nggak pakai ciput. Iya, kalau untuk teman-teman yang punya rambut yang nggak jatuh gitu, teman-teman yang punya rambutnya ikal gitu ya. Kalau misalkan teman-teman rambutnya bener-bener yang licin lurus gitu, itu sih aku saranin harus pakai ciput juga. Kenapa? Supaya si kerudungnya tuh stay gitu, stay netep kayak gini. Kalau misalkan, tapi kak kayaknya kalau misalkan pakai ciput tuh kayaknya tuh gimana gitu kalau pakai kerudung paris gitu ya. Jadi si ciputnya tuh dikebelakangin banget tuh kayak gini. Tuh ini udah sampai kayak lebar banget ya, karena si ciputnya tuh di atas banget. Soalnya kalau di depan gini nanti tuh dia akan kegeser-geser sesuai sama ikatan rambut kita nih. Jadi si kerudungnya suka geser-geser juga. Tapi kalau ciputnya di belakang, kalaupun dia ke belakang, si kerudung kita itu nggak akan ke belakang gitu. Tapi kalau ciputnya ke depan, tuh ini tuh ciputnya ya ke depan, kerudung kita akan ikutan ke depan kayak gitu. Oke teman-teman, jadi itu tadi cara supaya pakai kerudung paris tapi tetap tegak dan nggak meleot-meleot tanpa harus pakai apapun. Tuh lihat nih. Untuk beberapa mungkin teman-teman yang baru berhijab, ada juga yang bertanya, kak kira-kira kalau kerudung paris itu sama aja nggak sih kalau misalnya kita beli di tempat yang berbeda? Sebenarnya dari awal berhijab pasti kerudung yang paling pertama dipunya tuh kerudung paris nggak sih? Karena kan selain murah, cocok juga untuk kita yang baru belajar hijab gitu, karena memang bahannya tuh adem, nggak bikin budek, terus gampang dibentuk juga. Cuman memang permasalahannya itu ada di jidat ya, kadang tuh meleot-meleot gitu kayak tadi. Nah semoga tips yang tadi itu bermanfaat buat teman-teman semua. Nah kalau misalkan untuk pembelian kerudung paris, sejauh ini aku punya kerudung paris, aku beli di tempat yang berbeda-beda. Memang beberapa ada bahannya yang ada yang sedikit keras, ada yang lembut gitu. Ada juga yang bahkan tipis banget gitu, tapi enak. Tapi overall aku cobain beberapa kerudung paris yang berbeda itu. Kalau misalnya dipakainya tuh nggak jauh beda juga sih, nggak jauh beda feel-nya gitu. Feel pas dipakainya tuh nggak jauh berbeda. Cuman memang harus tetap kita pegang, karena biasanya yang bikin berbeda itu tuh tiap warna gitu. Mungkin dari celupannya kali ya. Ada misalnya kalau yang warna hitamnya, misalnya satu merek nih, yang hitamnya tuh lembut banget, tapi yang warna abu-abunya misalkan agak keras gitu, atau warna yang lainnya tuh ada yang beda lah bahannya gitu. Tapi so far untuk pas kita pakai nggak terlalu jauh sih untuk feel-nya gitu dipakainya. Jadi teman-teman bisa beli kerudung paris di mana aja sih, kalau menurut aku itu akan sama aja. Kecuali kalau paris biasa dan paris premium ya, itu benar-benar jauh. Jadi kalau misalkan paris premium itu bahannya lebih adem sih kalau menurut aku, dan juga dia lebih mudah dibentuk dibanding paris yang biasa. Nah teman-teman, itu tadi tips dan trik dari aku buat teman-teman yang suka pakai kerudung paris tapi nggak mau meleot-meleot dan nggak mau letoy-letoy kerudungnya. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa membantu teman-teman dalam berhijab sehari-hari. Sekian video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton videonya sampai akhir, dan jangan lupa juga di like, share, dan juga di komen di bawah ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, udah di subscribe dulu ya. Thank you for watching. Assalamualaikum.